Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke materi sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear. Ini adalah materi di bab 3. Nah, di bab 3 ini SPL yang akan kita pelajari itu ada dua variabel dan 3 variabel. Nah, untuk 3 variabel itu biasanya kita sebut dengan SPL TV, sedangkan yang 2 variabel kita sebut dengan SPL DV. Untuk penyelesaian dari SPL DV dan SPL TV ini, kita bisa menggunakan 3 metode, yaitu metode yang pertama kita bisa gunakan eliminasi, metode yang kedua yaitu dengan substitusi, dan metode yang ketiga itu gabungan dari mereka. Jadi gabungannya itu adalah yang pertama kita kerjakan dengan eliminasi, lalu dilanjut dengan substitusi. Jadi ini untuk full di bab 3 ini kita akan membahas tentang ini. Oke, kita mulai dari contoh ya, langsung ke contoh saja. Untuk contoh yang pertama, kita akan membahas dengan metode eliminasi terlebih dahulu. Oke, di metode eliminasi ini, contohnya nomor 1. Nomor 1 itu yaitu kita punya sistemnya adalah X plus Y sama dengan 2 dan X min Y sama dengan 8. Untuk yang pertama kita gunakan misalkan siapa dulu yang mau dieliminasi. Misalkan kita eliminasi si Y dulu ya, karena di sini terlihat plus dikurang minus ini udah langsung hilang gitu ya, sudah langsung tereliminasi atau terhapuskan. Nah, kita tulis lagi si SPL-nya X plus Y sama dengan 2, X min Y sama dengan 8. Ini ketika kita mau mengeliminasi Y, ini kan ada plus, ada minus. Jadi kalau tandanya berbeda, kita buat di sininya plus. Kita coba jumlahkan, yaitu X ditambah X sama dengan 2X plus Y ditambah negatif Y berarti 0. Ini 2 tambah 8 dia 10, berarti X-nya adalah 10 per 2. X sama dengan 5. Nah, sekarang kita buat yang eliminasi. Kalau tadi eliminasi X, berarti yang ini adalah eliminasi terhadap Y. Eliminasi terhadap X-nya. Eliminasi X gitu ya. Oke, ini tipe. Ini adalah eliminasi X. Di eliminasi X ini kita tulis lagi X plus Y sama dengan 2 dan X dikurang Y sama dengan 8. Kita perhatikan, karena kita ingin menghilangkan X, kita lihat nih, ini kan X-nya positif, ini X-nya positif, berarti di sini dikurangi. X dikurang X habis, plus Y dikurang negatif Y, berarti kan negatif kali negatif positif. Berarti Y ditambah Y, 2Y sama dengan 2 dikurang 8, berarti negatif 6. Y sama dengan negatif 6 per 2. Jadi Y-nya adalah negatif 3. Sehingga nanti kita bisa tuliskan HP-nya itu adalah X, Y, di mana X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah negatif 3. Itu untuk nomor 1, untuk metode eliminasi. Selanjutnya kita buat nomor 2 tetap dengan metode eliminasi ya. Kita fokus dulu di metode eliminasinya. Nomor 2 ini kita contohnya adalah sistemnya 3X dikurang 2Y dan negatif 4X ditambah 3Y. Ini sama dengan 11 dan di bawahnya sama dengan negatif 2. Oke, kita punya SPL-nya ini atau SPL DV ya. Ini karena 2 variabel yaitu X dan Y. Kita buat eliminasi yang pertama. Misalkan kita akan mengeliminasi siapa dulu nih? Eliminasi misalkan X dulu ya. Kita buat eliminasi X dulu. Tulis 3X min 2Y sama dengan 11.
dan negatif 4x ditambah 3y sama dengan negatif 2. Ini kan tidak ada, si koefisien x-nya berbeda ya, 3 dan negatif 4. Artinya supaya sama, yang atas kita kali 4, yang bawah kita kali 3, supaya nanti sama. Jadi ini kita kalikan, 3x kali 4 berarti 12x, negatif 2y kali 4 berarti negatif 8y, 11 kali 4 adalah 44. Negatif 4 kali 3 berarti ini negatif 12x, 3y kali 3 berarti plus 9y sama dengan negatif 2 kali 3 berarti dia negatif 6. Ini karena kita mau mengeliminasi x, kita lihat nih tandanya yang atas positif, yang bawah negatif. Artinya kita jumlahkan. Ini habis. Negatif 8 ditambah 9 berarti hasilnya y sama dengan 44 dikurang 6. Berarti 38. Jadi y-nya adalah 38. Untuk bagian yang B-nya, untuk bagian B itu berarti kita buat eliminasi terhadap y-nya ya. Nah, untuk eliminasi terhadap y, kita tulis lagi 3x min 2y sama dengan 11, negatif 4x ditambah 3y sama dengan negatif 2. Nah, di sini kita buat nih. Ini karena kita mau mengeliminasi y, berarti ini 2 dengan 3. Berarti yang atas dikali 3, yang bawah dikali 2. Jadi kebalikannya gitu ya. Nah, ini berarti kita kalikan 3x kali 3 berarti 9x, negatif 2 kali 3 berarti negatif 6y sama dengan 11 kali 3, 33. Negatif 4 dikali 2 berarti negatif 8x, 3y kali 2 berarti plus 6 ya, plus 6y, negatif 2 kali 2 berarti negatif 4. Nah, kita perhatikan, kita mau mengeliminasi si y. Ini negatif 6 plus 6. Karena sudah beda, berarti ini tambah. 9 dikurang 8, dia x sama dengan 33 dikurang 4. Berarti 29. Sehingga nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah x, y. Dimana x-nya berapa nih? 29 dan y-nya adalah 38. Itu untuk selanjutnya nomor 3. Oke, nomor 3-nya itu adalah ini kita punya nomor 3. Nomor 3-nya 5x dikurang 2y sama dengan 21, lalu negatif x ditambah 2y sama dengan negatif 9. Misalkan kita mulai lagi dengan yang pertama eliminasi y dulu kali ya, karena ini sama-sama negatif 2 lalu ini plus 2 gitu, jadi lebih cepat. Oke, berarti kita tulis 5x dikurang 2y sama dengan 21, lalu negatif x ditambah 2y sama dengan negatif 9. Nah, kita lihat ini kan sudah negatif dan positif, berarti di sini positif. 5 dikurang x berarti 4x sama dengan 21 dikurang 9, berarti hasilnya adalah 12 ya. Positif. Berarti x-nya sama dengan 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Lalu selanjutnya bagian eliminasi siapa? Berarti karena tadi eliminasi y, di sini adalah eliminasi x. Nah, untuk eliminasi x kita tulis lagi 5x dikurang 2y sama dengan 21. Negatif x ditambah 2y sama dengan negatif 9. Ini kita buat. Berarti karena yang ini 5, ini 1, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 5. Sehingga kita peroleh 5x kali 1, ini 5x, negatif 2y kali 1, berarti negatif 2y. 21 kali 1, berarti 21. Negatif x kali 5, negatif 5x. 2y kali 5, berarti
plus 10Y sama dengan negatif 9 kali 5 adalah negatif 45. Ini kita berarti jumlahkan ya. 5-nya habis, berarti ini negatif 2 tambah 10, berarti dia 8Y sama dengan 21 dikurang 45, berarti negatif 24. Y-nya adalah negatif 24 dibagi 8, berarti Y-nya negatif 3. Sehingga kita punya himpunan penyelesaiannya adalah X, Y. Ini selalu ditulisnya X, Y ya. Berarti X-nya 3, Y-nya negatif 3. Itu untuk metode eliminasi. Atau misalkan si soalnya pecahan ya. Di sini misalkan ada soal pecahan. Kalau soal pecahan, coba ya. Nomor 4, misalkan ada soal 2 per X dikurang 3 per Y sama dengan 9. Lalu 4 per X min 1 per Y, oh ini Y, sama dengan 8. Oke, ini berarti kita harus cari, oh ini beda-beda ya, ini 2, 4, ini 3, dan 1. Berarti kita kali dulu, ini kali, ini kali. Misalkan kita mau mengeliminasi, siapa dulu? Eliminasi X gitu ya. Kalau eliminasi X berarti ini 2 supaya jadi 4, kita kali 2. 4-nya kali 1 saja. Gini. 2 per X dikali 2 berarti 4 per X. Min 3 per Y berarti dikali 2 negatif 6 per Y sama dengan 18. Yang ini karena dikali 1 berarti tetap ya 4 per X min 1 per Y sama dengan 8. Kita mau mengeliminasi X nih, berarti kita kurangi 4 per X dikurang 4 per X habis, negatif 6 min, berarti positif ya. Negatif 6 ditambah 1, berarti dia 5. Negatif ya, 5-nya karena negatif 6 tambah 1 per Y sama dengan 18 kurang 8 adalah 10. Ini kita buat negatif 5 sama dengan 10Y, sehingga Y-nya itu adalah negatif 5 per 10, atau Y sama dengan negatif 1 per 2. Itu ketika kita eliminasi si X-nya. Bagaimana jika kita mengeliminasi si Y-nya? Kita buat di sini eliminasi terhadap Y. Eliminasi terhadap si Y-nya. Oke, kita buat tadi soalnya adalah 2 per X dikurang 3 per Y sama dengan 9. Lalu 4 per X dikurang 1 per Y sama dengan 8. Kita lihat nih si Y, ini 3, ini 1. Berarti yang bawah harus dikali 3 supaya jadi 3. Kalau yang ini kita kali 1 saja, karena tujuannya adalah menjadi 3. Karena dikali 1 berarti tetap ya, 2 per X dikurang 3 per Y sama dengan 9. Kalau yang bawah dikali 3 nih, 4 kali 3 berarti 12 per X. Dikurang 1 per Y dikali 3 berarti 3 per Y. 8 dikali 3 berarti 24. Ini kita berarti karena ini ini negatif dengan negatif, berarti kita negatifkan. Karena tandanya sama ya. Kalau tandanya sama, di sini tandanya adalah negatif. Negatif 3 per Y ditambah 3 per Y habis 2 per X dikurang 12 per X berarti negatif 10 per X sama dengan 9 dikurang 24 berarti negatif 15. Nah, si X-nya berarti negatif 10 sama dengan negatif 15X, atau X-nya adalah negatif 10 per negatif 15. Ini X sama dengan, ini kan habis, ini kita sederhanakan, 10 bagi 5 adalah 2, 15 bagi 5 adalah 3. Jadi jawabannya adalah 2 per 3. X sama dengan 2 per 3, dan Y-nya adalah setengah. Jadi kalau pecahan biasanya akan lebih mudah dengan menggunakan eliminasi atau nanti gabungannya gitu ya. Kita lanjutkan ke metode substitusi.
untuk soal yang sama ya. Jadi di sini kita masuk ke metode yang kedua, yaitu tentang substitusi. Substitusi itu kan dimasukkannya atau memasukkan X atau Y ke persamaan lain. Jadi contohnya nomor 1. Nomor 1 itu tadi soalnya adalah X plus Y sama dengan 2, X min Y sama dengan 8. Misalkan kita ingin mensubstitusi, ini kita buat persamaan pertama, yang ini persamaan kedua. Nah, si persamaan kedua ini bisa kita tulis menjadi X sama dengan 8 ditambah Y, gitu. Jadi, nanti si satu ini kita tulis lagi nih. X ditambah Y sama dengan 2. X-nya bisa kita ganti menjadi 8 ditambah Y. Dari sini, X sama dengan 8 tambah Y, ditambah Y sama dengan 2. Berarti kan ini 8 ditambah 2Y sama dengan 2. Berarti 2Y sama dengan 2 dikurang 8. Y-nya berarti negatif 6 per 2 atau negatif 3. Jadi kita punya Y-nya sama dengan negatif 3. Atau kita juga bisa buat dia menjadi Y sama dengan. Berarti X min 8 sama dengan Y. Kita buat itu ya. Jadi Y-nya yang sama dengan X min 8. Sehingga dari soal atau dari persamaan 1, ya, kita buat X plus Y sama dengan 2. X-nya tetap X. Oke, ini X-nya tetap kita tulis X. Y-nya kita ganti jadi X min 8. Berarti tambah X dikurang 8 sama dengan 2. 2X sama dengan 2 ditambah 8. Berarti nanti X sama dengan 10 per 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi sama ya hasilnya, yaitu negatif 3 dan 5. Jawabannya seperti itu. Oke, untuk contoh yang nomor 2 pun akan sama. Cara substitusinya seperti itu. Coba nomor 2 berarti kita buat di sini. Nomor 2 itu kita punya 3X min 2Y sama dengan 11. Lalu di sini negatif 4X ditambah 3Y sama dengan negatif 2. Kita boleh misalin yang mana aja gitu ya. Misalkan mau yang ini kita buat menjadi 3Y sama dengan negatif 2 ditambah 4X. Nah, berarti Y sama dengan negatif 2 plus 4X per 3. Tuh, nah nanti dari sini kita buat nih si persamaan yang belum kita pakai, yaitu persamaan 1. 3X dikurang 2Y sama dengan 11. Berarti ini 3X min 2, Y-nya ganti menjadi negatif 2 ditambah 4X per 3 sama dengan 11. Kalau ini lebih panjang ya, karena bilangannya tidak bulat, jadi ada pecahannya. Oke, kita buat. Berarti di sini ini 3X min, min 2 dikali min 2. Berarti min 4 ya. Plus ya. Berarti plus 4 min 8X ini per 3. Karena negatif 2 kali 4 berarti min 8 sama dengan 11. Kita bisa tulis 4 min 8X per 3 sama dengan 11 min 3X. Atau 4 min 8X sama dengan 3 kali 11 min 3X. Berarti ini 3 kali 11 adalah 33. 3 dikali negatif 3 berarti negatif 9X. Yang di sini tetap 4 min 8X. Oh, ini cukup panjang. Ininya kita kasih space-nya. Oke, berarti si 9X ini bisa kita pindah ruas menjadi negatif 8X ditambah 9X sama dengan 33 dikurang 4. Negatif 8 tambah 9 berarti positif 1. 33 dikurang 4 berarti 29. Jadi X sama dengan 29. Jika sudah dapat X-nya sama dengan 29, bisa juga kita langsung substitusi nih ke persamaan
siapa aja bebas, atau misalkan ke sini ya, karena kita mau cari Y-nya, tadi X-nya 29, berarti kita teruskan saja di sini. Negatif 2 ditambah 4 dikali 29 per 3. Sama dengan berapa? Ini kita buat 29 kali 4 berapa? 29 kali 4, 63, 2 kali 4, 8 tambah 3, 11. 116 dikurang 2 berarti 114 bagi 3. 114 dibagi 3 berarti 11 bagi 3 nya 3. 9, 11 dikurang 9, 2, 4 dibagi 3 berarti 38. Jadi kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, di mana X-nya adalah 29 dan Y-nya adalah 38. Itu untuk substitusi. Atau contoh yang nomor 3. Contoh nomor 3-nya adalah kita punya soalnya 5X dikurang 2Y sama dengan 21. Lalu yang keduanya adalah negatif X plus 2Y sama dengan negatif 9. Oke, bisa kita misalkan, ini kan karena sama-sama punya 2Y ya, kita boleh aja misalinnya jadi 2Y pakai persamaan yang kedua ini. 2Y sama dengan negatif 9 ditambah X. Sehingga nanti dari persamaan yang pertama kita akan peroleh 5X dikurang 2Y sama dengan 21. 5X-nya tetap, negatif 2Y-nya kita ganti dengan ini nih. Negatif 2Y-nya adalah negatif 9 ditambah X sama dengan 21. Berarti ini 5X, negatif kali negatif, positif 9, negatif kali positif, negatif X sama dengan 21. 5X dikurang X berarti 4X sama dengan 21 dikurang 9. X-nya sama dengan 21 dikurang 9 itu berarti 12 dibagi 4. X-nya adalah 3. Kita peroleh X sama dengan 3. Berarti nanti negatif 9 ditambah 3. Ini kan X. Kita bisa cari Y dari sini nih. 2Y sama dengan negatif 9 tambah X. X-nya adalah 3. Negatif 9 tambah 3 berarti negatif 6. Oke, ini kan 2Y. Jadi kalau Y-nya berarti negatif 6 per 2. Hasilnya adalah negatif 3. Caranya dengan substitusi. Berarti hasilnya tetap sama ya dengan cara yang tadi eliminasi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan gabungan? Kalau tadi eliminasi dan substitusi masing-masing, nah sekarang bagaimana dengan metode gabungannya? Metode gabungan itu artinya kita kerjakan terlebih dahulu dengan menggunakan eliminasi, lalu selanjutnya dengan menggunakan substitusi. Oke, di sini ada metode gabungan. Oke, di metode gabungan ini kita buat contoh soalnya tetap yang tadi ya. Contoh soal nomor 1 yaitu X plus Y sama dengan 2, X dikurang Y sama dengan 8. Misalkan kita pakai eliminasi dulu. Eliminasi Y gitu ya. Nah, kita buat berarti X plus Y sama dengan 2, X min Y sama dengan 8. Kita eliminasi berarti kita jumlahkan sama seperti tadi nomor 1 ya, atau bagian 1 yang eliminasi. X ditambah X artinya 2X sama dengan 2 tambah 8, 10. X-nya adalah 10 bagi 2, 5. Nah, kita peroleh nih X sama dengan 5. Kita substitusi mau kemanapun, misalkan ke persamaan 1. X-nya kan 5. Berarti 5 ditambah Y sama dengan 2. Jadi Y-nya sama dengan 2 dikurang 5. Hasilnya adalah negatif 3. Y-nya sama dengan negatif 3. Gimana kalau kita mau pakai yang ini, yang kedua? Boleh, coba ya kita masukkan berarti X min Y sama dengan 8. X-nya adalah 5, min Y sama dengan 8.
Negatif Y sama dengan 8 dikurang 5. Si 5 ini pindah ruas jadi negatif. Negatif Y sama dengan 8 kurang 5 adalah 3, berarti Y-nya sama dengan negatif 3. Ini sama ya, ini negatif 3. Gitu. Nah, itu adalah aturan untuk gabungan. Sama juga untuk bagian 2 dan 3-nya. Coba kalian lihat apakah hasilnya akan sama atau berbeda. Untuk selanjutnya, supaya kita tidak fokus di SPL Devi, kita masuk ke SPL Tevi ya. Kita masuk ke materi yang 3 variabel. Untuk 3 variabel, kita akan langsung menggunakan metode gabungan. Karena dari semuanya itu tergantung ya, kalian lebih nyaman menggunakan yang mana gitu. Untuk yang biasanya lebih banyak digunakan itu adalah metode gabungan. Karena ketika sudah eliminasi dan dapat satu nilai, itu bisa langsung substitusi ke nilai yang lain, ke persamaan lainnya. Nah, kita buat untuk materi SPL Tevi atau 3 variabel. 3 variabel ini berarti biasanya X, Y, Z, A, B, C, atau PQR, dan sebagainya ya. Untuk SPL Tevi kita coba buat soal nomor satunya, yaitu X plus Y ditambah Z sama dengan 45. Lalu untuk yang keduanya, X min Y sama dengan negatif 4, dan X min Z sama dengan negatif 17. Ini kan variabelnya adalah X, Y, Z, walaupun di persamaan 2 dan 3, kita hanya menggunakan 2 variabel. Kita anggap ini persamaan 1, ini persamaan kedua, dan yang ini adalah persamaan ketiga. Nah, kita ingin mencari himpunan penyelesaian, itu artinya kita mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Kita perhatikan nih, untuk di sini Z itu di sini plus Z, di sini negatif Z. Itu bisa langsung hilang ya, karena plus Z dikurang Z habis. Plus Y dikurang Y juga habis. Sisa X-nya saja yang tidak saling menghabiskan, berarti kita bisa langsung eliminasi ketiga-tiganya tanpa harus memisahkan 2 variabel. Kita tulis X plus Y ditambah Z sama dengan 45. Ini berarti X dikurang Y sama dengan negatif 4. Lalu yang ini adalah X dikurang Z sama dengan negatif 17. Ini bisa kita jumlahkan langsung, karena plus Y dikurang Y habis, plus Z dikurang Z habis, sehingga hanya X ditambah X ditambah X. Berarti 3X sama dengan 45 dikurang 4, berarti 41. 41 dikurang 17 adalah 24 ya. Berarti X-nya sama dengan 24 dibagi 3. Berarti jawabannya adalah X sama dengan 8. Nah, untuk mencari, kita kan mau mencari Y dan Z selanjutnya. Berarti kita bisa pakai si persamaan kedua ini. Dari persamaan kedua, kita punya X min Y sama dengan negatif 4. X-nya sudah diperoleh, 8 dikurang Y sama dengan negatif 4. Sehingga negatif Y sama dengan negatif 4, 8-nya pindah ruas, jadi negatif 8. Y-nya sama dengan, ini negatif 4 dikurang 8 berarti negatif 12. Y-nya ini negatif bagi negatif, berarti habis atau positif sama dengan Y sama dengan positif 12. Kita peroleh Y-nya 12. Lalu dari persamaan ketiga, kita bisa peroleh Z-nya. X dikurang Z sama dengan negatif 17. X-nya tadi berapa? 8 dikurang Z sama dengan negatif 17. Nah, dari sini kita akan peroleh negatif Z sama dengan negatif 17 dikurang 8. Atau ini negatif Z sama dengan 17, negatif 17, negatif 8 berarti negatif 25. Z-nya dapat 25 karena negatif bagi negatif positif. Jadi nanti penulisan himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z, di mana X-nya adalah 8,
Y-nya 12 dan Z-nya adalah 25. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2-nya adalah kita tuliskan di sini ada 3 persamaan. A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 5. Persamaan yang kedua adalah 3A dikurang B ditambah 2C sama dengan negatif 4. Lalu 2A ditambah B dikurang C sama dengan 15. Anggap ini persamaan 1, ini persamaan kedua, dan yang ini adalah persamaan ketiga. Nah, untuk ini berarti kita buat lagi. Ini bisa kita selesaikan misalkan 1 dengan 2 lalu 1 dengan 3. Jadi misalkan di sini yang pertama kita kerjakan adalah 1 dan 2 gitu ya. Untuk mengeliminasi siapa dulu? Coba kita tuliskan A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 5. 3A dikurang B ditambah 2C sama dengan negatif 4. Karena ini sama-sama 2C, lebih baik kita eliminasi si C-nya gitu ya. Karena 2C dikurang 2C habis, berarti ini tinggal A dikurang 3A, berarti negatif 2A. 2B min B, berarti ditambah ya. 2B ditambah B adalah 3B sama dengan 9. Kita punya persamaan 4 gitu. Nah, selanjutnya kita buat persamaan 2 dan persamaan 3. Karena tadi eliminasi C, berarti yang ini juga kita eliminasi C-nya. 3A dikurang B ditambah 2C sama dengan min 4. Lalu ini 2A ditambah B dikurang C sama dengan 15. Yang atas kita kali 1, yang bawahnya kita kali 2, supaya ini jadi 2C gitu. Nah, ini berarti karena kali 1 akan tetap ya. 3A min B tambah 2C sama dengan min 4. Kalau yang bawah kali 2, berarti 2A kali 2, 4A. B dikali 2 berarti 2B. C-nya berarti negatif 2C. 15 kali 2 berarti 30. Ini kita lihat, karena udah positif dan negatif, berarti di sini kita tambah 2C dikurang 2C habis. 3A tambah 4A berarti 7A. Negatif B ditambah 2B berarti plus B sama dengan 26. Kita punya seperti itu. Oke, untuk ini, ini 2 dan 3 gitu ya. Nah, selanjutnya berarti dari sifat persamaan 4, lalu ini kita buat, misalkan ini adalah persamaan 5. Kita buat dari mereka, berarti kita akan mencari nilai A dan B-nya. Kita tuliskan, berarti misalkan di sini negatif 2A ditambah 3B, yang ini ya kita tulis, sama dengan 9, lalu dari persamaan 5-nya yaitu 7A ditambah B sama dengan 26. Ini berarti kita, kalau 2 dengan 7 nanti terlalu besar ya mengalikannya, berarti ini kali 1, yang ini kita kali 3, supaya kita menghilangkan si B-nya atau mengeliminasi B-nya. Ini karena dikali 1, berarti akan tetap negatif 2A ditambah 3B sama dengan 9. Lalu untuk yang bawah berarti 7 dikali 3, 21A. B dikali 3 berarti 3B sama dengan 3 kali 26 berarti 78. Kita kurangi. 3B dikurang 3B habis, berarti ini negatif 2, negatif 21. Negatif 23A. 9 dikurang 78 berarti 69. Negatif ya, karena ini 9 negatif 78. Atau 9 dikurang 78. Jadi pasti negatif hasilnya. A sama dengan negatif 69 dibagi negatif 23 sama dengan
Berarti ini 69 dibagi 23 itu dapat 3. Jadi kita peroleh A-nya sama dengan 3. Untuk mencari B-nya bagaimana? Kita bisa pakai si persamaan 5 ini ya. Nah, dari persamaan 5, kita bisa peroleh dari sini. Kita akan bisa tuliskan menjadi B sama dengan 26 dikurang 7A. Dimana berarti ini 26 dikurang 7 dikali A-nya adalah 3. Berarti 26 dikurang 21, 6 dikurang 1 berarti 5. Jadi kita punya B-nya sama dengan 5. Yang belum kita peroleh adalah nilai C-nya. Nilai C-nya berarti bisa kita cari dari salah satu dari persamaan ini. Karena yang C-nya sendirian atau yang koefisiennya 1, yang 3, coba kita pakai yang persamaan 3 ya. Dari persamaan 3, kita punya 2A ditambah B dikurang C sama dengan 15. Tadi A-nya itu adalah 3, lalu B-nya itu adalah 5, C-nya yang kita cari, 15. Negatif C sama dengan 15, 2 kali 3, 6, berarti ini negatif 6, plus 5 ini berarti kurang 5. Negatif C sama dengan 15 dikurang 11. Negatif 6, negatif 5 kan negatif 11. Berarti 15 dikurang 11 adalah 4. Artinya C-nya negatif 4. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, dan Z. Dimana, bukan A, B, C ya. Bukan X, Y, Z. Kita hapus, berarti ini A, B, C, dimana A-nya itu adalah 3, B-nya adalah 5, dan C-nya adalah negatif 4. Itu himpunan penyelesaian untuk soal SPLTV yang kedua. Oke, untuk penjelasan tentang SPLTV dan SPLDV-nya sudah cukupkan. Intinya kita bisa menggunakan 3 metode, yaitu eliminasi, substitusi, dan gabungan. Kalian bisa milih dari salah satu dari ketiga metode itu. Biasanya yang paling sering digunakan adalah metode gabungan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi aplikasi dari SPL ini. Silakan dilihat video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.